Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Razak dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2170201056. Di sini saya akan menjelaskan 7 tradisi teori komunikasi. Yang pertama tradisi sibernetika. Menjelaskan bahwa terdapat suatu sistem kompleks di mana setiap aspek di dalamnya saling berinteraksi, bergantung dan memengaruhi satu sama lain. Contoh, jika kamu percaya bahwa situate komedi atau sitcoms seperti tetangga masa gitu menyediakan hiburan dan kamu sedang dihibur, kamu pun akan mencari kepuasan terhadap kebutuhan hiburan dengan menyaksikan sitcoms. Yang kedua, teori retorika. Tradisi retoris adalah seni bicara praktis. Tradisi ini memperlihatkan ketertarikan individu terhadap pidato dan bagaimana cara individu berbicara di depan umum. Teori retoris membantu kita untuk memahami pengaruh bicara dan menciptakan efektivitas keahlian berbicara kita kepada publik. Selain itu, tradisi ini juga mampu memperkirakan sudut pandang seseorang yang berbeda sebelum mereka menciptakan pandangan pribadinya. Contohnya, pada tahun sekitar 465 sebelum Masehi di Pulau Sicilia, Yunani, ada sebuah kisah tentang seorang tiran yang memerintah koloni tersebut. Tiran dimanapun dan pada zaman pun senang menggusur tanah rakyat. Yang ketiga, tradisi semiotik. Semiotika merupakan studi tentang tanda-tanda. Tanda adalah bagian dari sebuah kehidupan dan memiliki makna tertentu. Makna yang disampaikan tercapai jika kita berbagi bahasa yang umum. Seperti dalam proses komunikasi, kita berbagi informasi mengenai pengalaman yang telah dialami. Tradisi ini menunjukkan bahwa apa yang kita anggap alami atau jelas perlu dipertimbangkan dalam sebuah konteks. Contohnya, anak tertawa dan berlarian adalah tanda bermain. Sebuah cincin di jari manis tengah kiri adalah tanda pernikahan. Dan orang dewasa yang menangis di rumah duka adalah tanda kesedihan. Yang selanjutnya, tradisi fenomenologis. Fenomenologi merupakan bentuk aktivitas sehari-hari dalam sebuah kehidupan. Tradisi fenomenologis ditandai dengan komunikasi berdasarkan pengalaman keberadaan. Para fenomenologis percaya bahwa keyakinan seorang individu tidak seharusnya memengaruhi komunikasi yang berlangsung. Contohnya, orang mencari tahu tentang bintang atau langit karena didorong oleh pengalamannya melihat bintang dan langit. Selanjutnya, tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini menegakkan model sebab akibat. Teori komunikasi dikaji dari perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh sesuatu. Seorang psikologi di Universitas Yale, Carl Hovland, meneliti perubahan sikap dan sejauh mana ingatan untuk memengaruhi sikap dan keyakinan individu. Hal ini menekankan pentingnya penelitian eksperimental untuk mencoba memahami hubungan sebab dan akibat. Ini merupakan bukti jelas perilaku manusia yang terus menyerap banyak teori komunikasi dan tradisi ini. Contohnya, dari sudut pandang kognitif, teori ini berkonsentrasi pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi dalam cara mengarahkan output perilaku. Yang berikutnya, tradisi sosiokultural. Tradisi ini dapat disimpulkan sebagai interaksi kita sehari-hari dengan orang lain yang sangat bergantung pada yang sudah ada sebelumnya, bersama pola budaya dan struktur sosial. Tradisi sosial kultural mempunyai aturan dan pola interaksi yang unik. Seiring dengan orang berkomunikasi, mereka menghasilkan, memelihara, memperbaiki, dan mengubah. Contohnya adalah pengalaman yang membuat Jajang sadar bahwa ia sangat beruntung karena masih memiliki keluarga meskipun kakeknya baru meninggal dunia dan sempat membuatnya sangat sedih. Setelah bertemu Joy,
sebatang kara tetapi setelah bertemu Joy, sebatang kara tetapi tetap hidup bersemangat dan ceria. Yang terakhir, tradisi kritis, seseorang yang peduli dengan ketidakadilan, penindasan, kekuasaan, dan dominasi linguistik akan mengidentifikasi diri mereka sebagai ahli teori kritis. Para ahli teori kritis mengatakan bahwa kita mempunyai legitimasi untuk mempertanyakan asumsi yang memadu masyarakat secara terbuka. Mereka juga berusaha untuk mengungkap bagaimana masyarakat mendefinisikan kebebasan, kesetaraan, dan alasan. Contohnya adalah tradisi yang berangkat dari sebuah asumsi yang kemudian dibentuk menjadi sebuah pendapat yang didasarkan dari pengamatan atas adanya kesenjangan dalam masyarakat. Yang kedua adalah model teori komunikasi. Yang pertama, pesan. Teori yang menekankan pada peran pembaca atau khalayak dalam menerima pesan, bukan pada peran pengirim pesan. Contohnya seperti halnya banyak terjadi dalam hubungan antar sesama manusia. Kata-kata berfungsi lebih dari memindahkan informasi saja. Pesan Anda memiliki nilai seperti sebuah tindakan, sebuah permintaan, dan teman Anda akan menganggapi sebuah mana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sejenis interaksi tertentu telah dilibatkan. B. Komunikator. Berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. Contohnya, pada sebuah apel pagi di sebuah sekolah, kepala sekolah memberikan pengumuman kepada murid. Yang ketiga, media. Sebagai teknologi komunikasi dengan segala potensi, pemanfaatannya hanyalah salah satu bagian dari satu sistem yang ikut berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Contoh, media komunikasi yang dapat dilakukan melalui proses percetakan dan dapat dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan atau informasi, seperti surat kabar, buku, brosur, majalah, dan lainnya. Yang keempat, komunikan. Gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Contohnya, komunikator harus mencari terlebih dahulu latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi dari komunikan, supaya pesan dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Yang terakhir, efek. Dua topik utama yang berkaitan dengan kajian media selain psikomedia, teori komunikasi, dan sosiologi. Contohnya seperti perasaan lega dari para pembenci atau rasa hibah atau kasihan dapat juga diartikan keheranan. Khalayak menganggap dia melakukan perbuatan tersebut setelah kita mendengar atau membaca informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.